Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya, Anif Alfiani, dari SMA Negeri 1 Cepu, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Blora. Dalam aksi nyata modul 1.4 tentang implementasi budaya positif di sekolah, kegiatan yang saya laksanakan yaitu 1. Menerapkan budaya positif di sekolah. Di antaranya, membuat kesepakatan keyakinan kelas, menjalankan 5 posisi kontrol guru, dan menerapkan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah murid. Yang kedua, melakukan pengimbasan atau diseminasi dengan memaparkan konsep budaya positif dan memaparkan hasil penerapan budaya positif di sekolah. Rancangan tindakan aksi nyata budaya positif saya diantaranya terdiri dari latar belakang, tujuan, tolok ukur, lini masa tindakan, dan dukungan yang dibutuhkan. Latar belakang kegiatan aksi nyata modul 1.4 didasari oleh memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, untuk membantu guru menjalankan nilai-nilai, peran, dan mencapai visi guru penggerak. Guru juga mendampingi murid tumbuh dan berkembang, menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan murid agar memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dibutuhkan peran seorang pemimpin pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Masih tertanamnya paradigma lama pada pola pikir guru seperti kontrol guru terhadap murid dengan melakukan perintah, bujukan, atau penguatan positif, juga termasuk pemberian reward dan punishment yang semula dianggap bijak dan memberikan efek positif karena guru dianggap sebagai pusat kontrol murid. Ternyata tidak benar. Segala kontrol dan doktrin yang guru lakukan bisa membuahkan perlawanan, karena kesadaran tidak datang dari dalam diri murid sendiri, melainkan dari luar. Juga termasuk memberikan reward kepada murid bisa membuat murid menjadi ketergantungan akan reward dan gurunya. Maka dari itu, guru harus mampu memahami 5 posisi kontrol guru dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran dan menerapkan segitiga restitusi dalam membantu memecahkan masalah murid, di mana murid dengan kesadaran intrinsiknya mampu menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi dan kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Melihat hal tersebut, perlu adanya perubahan pola pikir guru atas paradigma lama. Berkolaborasi, kekompakan antara peserta dan warga sekolah, serta perencanaan perubahan yang terarah untuk dapat mewujudkan SMA Negeri 1 Cepu menjadi sekolah yang nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid, di mana di dalamnya tertanam budaya positif yang tercermin pada murid-murid yang memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk merealisasikannya, kami melaksanakan aksi nyata dengan mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif
di lingkungan kelas dan membagikan pemahaman atau pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan teman sejawat di SMA Negeri 1 Cepu. Tujuan dari aksi nyata modul 1.4 ini 1. Mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas sesuai dengan yang saya buat pada tahap koneksi antar materi. Yang kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan teman sejawat di SMA Negeri 1 Cepu. Maka tolok ukur kegiatan ini adalah 1. Terimplementasikan dengan baik konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas, sesuai yang saya buat pada tahap koneksi antar materi. Yang kedua, tersampaikannya dengan baik pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan teman sejawat di SMA Negeri 1 Cepu. Sedangkan lini masa tindakan yang akan saya lakukan pada aksi nyata ini terdiri dari 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, dan yang ketiga adalah refleksi. Perencanaan terdiri dari bertukar pikiran dengan teman sejawat, teman sesama CGP di sekolah, dan pimpinan. Menyusun rencana dan jadwal, serta menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan. Yang kedua, pada tahap pelaksanaan, yaitu melaksanakan penerapan budaya positif di sekolah, di antaranya membuat keyakinan kelas, menerapkan segitiga restitusi, dan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal lainnya. Yang kedua, bersama teman sejawat melaksanakan pengimbasan budaya positif. Yang ketiga, yaitu refleksi. Yang kami lakukan adalah melakukan refleksi bersama teman lain atas apa yang telah kami laksanakan, mengungkapkan pemahaman dan pengalaman yang diperoleh, dan mengungkapkan perasaan yang kami rasakan ketika melaksanakan penerapan budaya positif di sekolah. Dukungan yang kami butuhkan, yang pertama dari pimpinan, untuk mendukung dan memberikan izin pelaksanaan setiap kegiatan aksi nyata. Yang kedua, teman sejawat, sesama CGP dan seluruh warga sekolah, yaitu sebagai motivator, sebagai bagian dari warga sekolah yang sangat kami butuhkan dukungan dan kolaborasinya. Lalu murid, yaitu sebagai mitra dan kolaborator, dan diri saya sendiri sebagai pelaksana atau eksekutor aksi nyata. Yang pertama yaitu mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas. Yang saya lakukan diantaranya membuat kesepakatan keyakinan kelas, menanamkan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu dengan pembiasaan praktik baik di sekolah. Menerapkan 5 posisi kontrol guru dan menerapkan segitiga restitusi untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Aksi nyata yang kedua yaitu membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan teman sejawat di SMA Negeri 1 Cepu, yaitu dengan melakukan pengimbasan atau diseminasi dengan memaparkan konsep budaya positif dan hasil implementasi budaya positif di sekolah. Selanjutnya, mari kita simak video hasil pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Guru di SMA Negeri 1 Cepu, terima kasih atas kehadirannya dan kesediaan waktunya untuk mengikuti
diseminasi paparan materi yang sudah kami dapatkan sebagai calon guru penggerak di PGP Angkatan 5 ini. Di sini saya akan menyampaikan tentang apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya sedikit saya sampaikan kaitan antara materi yang sudah saya dapatkan dari modul pertama sampai dengan modul keempat di paket modul 1 ini. Yang pertama tentang pemimpinan reflektif yang terkait dengan pengalaman belajar. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang pengalaman materi pembelajaran yang sudah saya dapatkan. Di dalamnya termasuk juga apa yang saya rasakan gitu ya, mendapatkan materi di modul ini, terus apa yang sudah baik yang sudah saya lakukan, dan apa saja yang masih perlu saya perbaiki. Lanjut dengan keterkaitan antara kompetensi dan kematangan diri pribadi saya. Pada materi ini yang saya dapatkan diantaranya di modul 1.4 ini terdiri dari 6 sub pembelajaran, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi terkait dengan 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Sedikit ringkasannya dari 6 sub materi tadi, ini tentang disiplin positif, atau di sini ada satu teori yang perlu kita pahami, bahwa ada teori kontrol atau teori pilihan yang ditemukan oleh Dr. William Glasser, dipopulerkan oleh William Glasser. Di dalamnya kami mempelajari tentang makna disiplin sendiri. Tanpa kata positif itu kan sudah bermakna positif gitu Bapak Ibu. Jadi kalau disiplin positif maka ada penekanan-penekanan yang diharapkan dapat menjadi karakter peserta didik atau murid kita menjadi karakter yang baik. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu mungkin sudah sangat familiar nilai kebajikan yang sudah kita kenal setiap hari, banyak sekali gitu deh. Kita harapkan nilai kebajikan itu bisa tertanam pada peserta didik kita, di mana pada kurikulum Merdeka ini kita mengharapkan nilai kebajikan itu bisa terwujud dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian ada segitiga restitusi. Ini adalah satu pendekatan yang digunakan oleh Bapak Ibu guru yang dianjurkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid. Terus 5 posisi kontrol di sini, bahwa guru harus bisa memposisikan dari 5 posisi kontrol itu ada penghukum, ada membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Dari kelimanya itu diharapkan guru bisa berada pada posisi manajer sebisa mungkin, baik di sekolah maupun di rumah, karena kita di rumah juga sebagai pendidik untuk anak-anak kita sendiri. Terus yang kesemuanya itu kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia, bahwa peserta didik yang kita harapkan menjadi murid yang berkarakter baik dan berkarakter kuat itu dapat terwujud jika kita bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar secara umum ada kebutuhan bertahan hidup, kekuasaan atau rasa menerima, kesenangan, dan kebebasan. Kemudian untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal karena tidak memandang bahasa,
suku, agama, dan ras. Kemudian ini setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan muncul motivasi intrinsiknya, yaitu motivasi yang terbangun dari dalam diri murid sendiri. Itu menurut William Glasser. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai di setiap anak tadi sudah saya jelaskan akan kita capai menjadi tujuan pendidikan kita saat ini, yaitu tertuang pada profil pelajar Pancasila. Ada 6 unsur yang sudah kita ketahui. Ini teori-teorinya. Menjadi teori motivasi perilaku manusia, ya. Motivasi bisa berasal dari luar dan bisa juga berasal dari dalam. Yang diharapkan muncul pada diri peserta didik kita adalah motivasi yang dari dalam. Maka tindakan-tindakan atau perlakuan-perlakuan kita kepada anak didik kita, termasuk salah satunya ketika sedang menghadapi masalah, adalah tujuannya salah satu menyadarkan mereka, menumbuhkan kesadaran dari dalam diri mereka. Jadi supaya kesadaran itu kuat tertanam dalam diri anak, dan dia jadi karakter yang lebih baik ketika kembali ke komunitasnya, entah itu ke kelas, entah itu ke kelompok organisasinya, ataukah kembali ke rumah. Maka dia nanti bisa jadi agen perubahan untuk teman-teman yang lain. Nah, restitusi yang tadi saya singgung itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih mandiri. Kalau tujuannya adalah lebih merdeka, seperti itu. Karena kita tujuannya adalah menciptakan pembelajaran yang merdeka. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka. Di sini ada kata kolaboratif karena kita bekerja sama antara kita dan murid, bersama-sama guru membantu gimana murid bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi saat itu. Jadi kita tidak menghukum, tapi bersama-sama menyelesaikan dan menentukan solusinya, sehingga akhirnya mereka mempunyai mereka bisa berpikir mereka akan jadi orang seperti apa setelah melakukan kesalahan ini. Setelah memperbaiki kesalahan itu, mereka akan jadi orang seperti apa. Mereka bisa berpikir ke arah situ. Jadi mereka diarahkan ke pemikiran yang lebih positif lagi. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini terkait dengan keyakinan. Nah, di sini ada istilah keyakinan, mungkin ini agak baru. Kalau biasanya kita yang ada di sekolah kita adalah tata tertib atau peraturan gitu yang ditempel di kelas. Sekarang kita kenal dengan istilah keyakinan kelas. Dan ini mirip peraturan, tapi lebih pada ke nilai-nilai kebajikan yang ditonjolkan. Kalau misalkan di peraturan datang tepat waktu, maka dalam keyakinan kelas konteksnya ditegaskan. Siapa yang datang tepat waktu? Guru dan murid menghargai waktu. Ada kata-kata menghargai. Jadi ada nilai praktek baik dari nilai-nilai kebajikan itu yang ditekankan, yang dikuatkan apa? Menghargai waktu. Kemudian murid menghargai teman. Itu contoh keyakinan lainnya. Jadi lebih pada psikisnya ya, bukan pada aturan-aturannya. Karena kalau aturan itu biasanya lebih mengekang. Jadi kita berusaha menjaga psikis murid kita itu posisinya merdeka. Nah, di sini keyakinan itu harus disepakati di kelas supaya nanti berjalan dengan baik. Dan di sini diharapkan menjalaninya dari keyakinan yang sudah disepakati itu adalah keyakinan yang berasal dari kesadaran, berasal dari
diri sendiri atau motivasi individu. Ini penjelasannya tentang jaringan kelas dan dasar manusia tadi ya sudah. Nah di sini posisi 5 kontrol tadi sudah saya sampaikan bahwa guru sebisa mungkin posisinya sebagai manajer. Ada mungkin Pak Sofian ya, kalau ada anak yang sepatunya putih atau yang terlambat, biasanya gimana Pak? Biasanya gini Bu, kita itu ketar, tapi ternyata anak itu kan tidak mau dulu. Nah, yang perlu kita sikapi kan harusnya terus fungsinya akan saya bingung itu fungsinya BP di sini itu apa? Kadang kemarin tadi ada kejadian itu di kelas, ya anak itu nangis karena uangnya itu dicuri, nggak tahu dicuri uangnya bagaimana sampai 2 kali itu 100.000 2 kali. Akhirnya saya diajak tadi untuk menyelesaikan masalah ini. Ternyata saya masuk ke ruangan, saya kasih pengarahan. Akhirnya tapi terakhirnya saya kasih shock rapi begini. Nanti barangkali ini saya akan berusaha. Juga saya berjuang. Saya kasih masuk 3 hari. Ini kalau uang nggak kembali, mohonlah kesadarannya. Ini ada temannya, tolong untuk dikembalikan. Akhirnya habis itu tadi pulang, akhirnya uang itu kembali lagi di taruh di di bawah meja. Jadi seperti itu. Terus yang punya itu apa kepada saya, Pak uangnya sudah dikembalikan tapi di bawah meja, nggak tahu siapa. Tapi ini ya awal saya kasih tetapi nanti kalau kejadian ini 3 hari sampai nggak ada laporan kepada saya, ya nggak tahu nanti apa yang terjadi, saya nggak tahu. Ini semuanya adalah rahasia juga. Nah itu apa boleh seperti itu kita menghadapi murid. Kalau itu sudah dari panjenengan mungkin dari pengalaman ya Pak, bertahun-tahun menyelesaikan permasalahan. Ya masalahnya kita itu cerita, saya cerita sama anak. Saya di sini itu tidak hanya 3 tahun, saya itu sampai sudah 12 tahun. Itu berkali-kali ada kejadian HP itu seharga 17 juta. Akhirnya bisa kembali. Ya itu saya tak kasih pengalaman seperti itu. Akhirnya mungkin dia menyadari ada. Mungkin secara garis besar apa yang dilakukan Pak Sofian sebenarnya sudah mempraktekkan mempraktekkan segitiga restitusi, cuma mungkin belum terstruktur, belum rapi gitu ya, dan penekanannya belum kelihatan. Di sini kita sama-sama belajar nih Bapak Ibu. Tapi kalau belum dicoba nanti belum tahu hasilnya. Ini saya kemarin sempat praktek dengan murid bagaimana menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang beda murid sedang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan sekolah. Saya perlihatkan. Menunggu ini ceritanya ada seorang anak yang dia itu nge-WA temennya.
Mari kita lihat kasus yang pertama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nara. Nara sudah tahu kenapa kami panggil ke sini? Belum Bu, emangnya ada Bu? Iya. Bu Hanif dapat info dari Reni. Katanya kamu mengajak Sila untuk tidak berteman dengan Reni atau menjauhi Reni. Apa itu benar? Iya Bu. Tapi Reninya duluan Bu. Orangnya begitu sih. Begitu gimana? Orangnya sombong Bu. Saya sudah kenal dia sejak SD sampai SMP dan dia tuh suka merendahkan teman-teman yang lain gitu Bu. Kemarin Sila direndahkan Bu. Bilangnya seperti ini. Sila nggak mau ikut karnaval menggunakan baju besar karena nggak mampu bayar ya. Ups, kasihan. Sila bilang, Reni bilang begitu Bu. Ya saya sebagai temannya Sila ya nggak terima lah Bu. Terus ya saya bilang gini ke Sila, kamu nggak usah temenan sama Reni, nanti pada akhirnya nggak baik kayak gitu. Iya. Reni paham. Kamu melakukan semua itu karena ada alasannya, yaitu ingin menjaga harga diri Sila kan? Iya Bu, saya sebagai temannya ya nggak bisa diam doang lah melihat teman saya dibutuhkan. Dan ini memang tidak pantas punya teman Bu. Ya. Untung kamu melakukan hanya seperti itu kepada Sila, tidak sampai marah-marah atau membuli Reni di kelas. Ya sebenarnya kemarin saya sudah ingin memarahinya di kelas Ibu. Tapi alhamdulillahnya tidak sampai ya. Iya. Kamu masih bisa bersabar dan menahan diri untuk tidak memarahi bahkan sampai membuli Reni di kelas. Iya. Baik, untuk permasalahan ini kita kembali ke permasalahan utama, yaitu kamu mengajak Sila untuk tidak berteman dengan Reni. Apakah yang kamu lakukan itu sudah baik atau sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Coba, kalau kamu posisinya sebagai Reni, apa yang kamu rasakan? Ada teman yang menjauhi kamu? Ya enggak sih Bu. Saya tahu itu tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Dan saya sendiri pun tidak akan senang jika dijauhi teman-teman saya. Saya pastinya akan merasa kesepian. Ya, pastinya. Jadi dari tindakan kamu itu mana yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Mungkin tidak punya mengasuh teman dan kurang menghargai dan menjaga perasaan teman lain. Itu sudah termasuk pembulian. Jadi untuk masalah ini, apa kamu ingin memperbaikinya? Iya Bu. Jika nanti sudah lebih baik, kira-kira Nara ingin jadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang lebih sabar, positive thinking dalam menyelesaikan masalah ini. Apa yang kamu rasakan kalau kamu jadi orang yang positive thinking, menghargai orang lain? Pastinya senang Bu. Bisa hidup tenang dan teratur. Pasti saya bangga. Dan kamu pasti nanti akan jadi teladan untuk teman-temanmu. Jadi kita yakin ya bahwa kita harus menghargai teman dan juga menjaga perasaan teman. Kamu yakin? Baik, boleh sepakat ya. Jadi untuk masalah kamu hari ini, kamu ada solusi apa? Mungkin saya akan bertemu dengan Reni dan Sila Bu. Saya akan meminta maaf kepada Reni dan teman-teman yang lain dan berjanji tidak akan mengulangi hal-hal ini kepada Reni dan teman-teman.
Juga saya akan berusaha memperbaiki hubungan saya dengan Reni yang selama ini mungkin kurang baik. Oke, alhamdulillah kamu ada niatan seperti itu. Kira-kira kapan kamu akan bertemu Reni dan Sila? Mungkin setelah pulang sekolah jam pelajaran ini sudah selesai, Bu. Saya akan bicara di taman. Suasana sana sepi dan mungkin tenang untuk mereka, untuk kita, untuk menyelesaikan masalah ini. Oke. Bu Ani setuju juga. Bu Ani tunggu kabar baiknya ya. Sepertinya nanti kedepannya kamu harus berkolaborasi dengan Reni dan Sila untuk menyelesaikan proyek matematika. Tetap semangat ya Nara. Siap, Bu. Terima kasih. Mari kita lihat kasus yang kedua. Selamat pagi Bu Ani. Tadi Bu Ani panggil saya. Selamat pagi Ibu. Iya, Bu Ani panggil kamu. Tadi Bu Ani lihat kamu datang parkir motor, tapi Bu Ani lihat sepatu kamu ada seret putingnya. Apa betul? Ya Bu, betul. Sepatu kamu bagus kan? Model terbaru ya. Tapi kamu tahu kan peraturan sekolah kita? Ya, tahu. Sepatu berwarna apa? Sepatu harus berwarna hitam. Hitam apa? Hitam polos. Iya, betul. Tapi kenapa sekarang kamu pakai sepatu warna putingnya? Karena menurut saya kalau hari Kamis itu boleh bebas Bu sepatunya. Oh iya? Apa ada teman atau guru yang pernah bilang kalau hari Kamis boleh pakai sepatu bebas? Tidak Bu, itu cuma asumsi saya kalau hari Kamis itu boleh bebas. Lagi pula sepatu saya yang hitam polos lagi basah. Kamu kehujanan? Semalam nggak hujan kan? Enggak Bu. Karena saya cuci sudut warnanya itu sudah abu-abu bukan hitam lagi. Seperti itu. Kamu memang sangat menjaga kebersihan ya Bel ya. Memang sepatu harus dicuci supaya bersih dan nyaman dipakai. Tapi ketika kamu mencucinya di hari akhir sekolah, padahal masih harus dipakai, dan kamu tidak punya pengganti sepatu lain yang berwarna hitam polos, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Enggak Bu, itu tidak sesuai. Apa yang tidak sesuai dari keyakinan sekolah kita? Sepatunya seharusnya tidak ada seret putih, harus hitam polos. Lalu seharusnya saya tidak mencucinya di waktu hari aktif sekolah. Saya bisa membersihkannya sementara seperti jilat. Lagi pula saya juga tidak punya sepatu hitam polos tetap. Ya, baik. Apa kamu yakin kalau kita melakukan sesuatu harus dipikirkan dulu, diperkirakan dulu, mungkin waktunya, akibatnya, sebelum melakukan sesuatu? Saya yakin. Baik, untuk masalah ini, apa kamu ingin memperbaikinya? Saya ingin memperbaikinya. Saya ingin menjadi pribadi yang baik, ingin menghargai waktu, juga memberikan sesuatu sebelum melakukan hal. Ya, bagus sekali. Selanjutnya, kalau kamu sudah menjadi orang yang bisa lebih mempertimbangkan segala sesuatunya, memberi waktu, kamu ingin jadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang lebih menghargai waktu, juga berpikir sebelum melakukan hal. Mungkin juga lebih disiplin. Lebih disiplin Bu. Kalau kamu jadi orang disiplin, apa yang kamu rasakan? Bangga yang pasti, karena bisa menjadi contoh kelas lain atau orang lain. Juga saya juga bisa tidak melanggar peraturan sekolah. Tidak terkena hukuman ya, Bel ya? Iya. Oke, kamu setuju ya? Sepakat ya, Bel ya? Maka untuk masalah hari ini gimana? Mungkin saya akan menaruh sepatunya di ruang BK. Soalnya saya setelah istirahat kedua saya akan sholat di masjid.
jika ada guru di kelas maka saya akan membicarakannya kenapa sepatu saya menghadap. Baik, Bu Ani setuju. Kita memang harus jadi orang yang bertanggung jawab jika kita melakukan kesalahan. Tetap semangat, jadi orang yang disiplin dan cermat. Ya Bu, terima kasih Bu Ani. Sama-sama, silakan ke kelas. Ya Bu. Nanti kalau kesulitan ceritakan saja. Oke. Ini ceritanya si Nara itu nge-WA Sila. Sil, kamu jangan temenan sama Reni. Karena Reni itu orangnya nggak baik. Nanti kamu kalau temenan sama dia, ujung-ujungnya nggak baik. Akhirnya karena Reni tahu gitu ya. Akhirnya mengadu lah ke wali kelas karena merasa dia kenapa harus dijauhi, nggak terima. Akhirnya saya sebagai wali kelas memanggil Nara untuk menyelesaikan itu. Nah, jadi saya langkah yang pertama melakukan validasi tindakan. Apa benar, alasannya apa? Maka setelah menjawab Nara alasannya apa, karena dia nggak terima kalau temennya habis diejek, ceritanya si Sila habis diejek. Oh, kamu nggak ikut karnival, nggak sewa baju karnaval ya? Bisa. Nggak terima, dia membela temennya terus nggak usah fungsional kayak gitu. Kadang kan anak-anak muda nih, seringnya gitu. Nah, di situ maka saya tidak langsung jangan gitu. Saya tidak boleh seperti itu, maka saya oke, saya tahu bahwa alasan kamu adalah membela harga diri. Itu hal yang penting buat kamu. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah saya menanyakan apakah yang dilakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas. Yang saya tanya seperti itu, maka Nara menjawab iya Bu, tidak sesuai. Nggak sesuainya bagian mana? Maka dia sendiri yang menjawab ini Bu, saya harusnya tidak seperti itu. Seharusnya saya di situ. Maka guru akhirnya memandu anak untuk menuju kepada keyakinan yang harus dia sepakati dan yang sudah dia sepakati dan harus dia terapkan gitu, yang sudah dia yakini. Kesadaran seperti itu yang harus dimunculkan. Kemudian dari setelah itu saya bertanya kepada Nara, maka untuk masalah kita sepakat ya bahwa kita harus tadi keyakinan apa yang sudah dia yakini. Ya Bu, saya harus menghargai teman, saya harus berpikir panjang, saya harus bla gitu. Oke, sepakat. Maka setelah kejadian ini, kamu pengen jadi orang seperti apa gitu? Dituntun, dia jadi orang seperti apa dituntun. Dia sendiri yang bilang, saya pengen jadi orang yang lebih apa. Termasuk juga perasaannya. Kalau kamu jadi orang kayak gitu tuh, apa yang kamu rasakan? Pastinya saya senang aku. Saya gini, apa rasanya dia? Jadi dia punya tujuan harus jadi orang seperti itu. Dia merasakan senang juga. Rasakan dia memang pengen. Terus terakhir, kalau sudah, apa solusi dari masalah kita? Kira-kira setelah ini kamu ada solusi apa? Nah, guru nanyakan seperti itu. Maka saya jawab, dia akan mikir kira-kira baiknya gimana. Nanti saya mau minta maaf sama Reni dan Sila, saya mau kapannya juga ditanyain, di mananya juga ditanyain. Nanti kalau di taman terus pulang sekolah kan juga nggak ada teman-teman, jadi saya enak mau berdunia. Kalau memang sudah oke, menurut guru oke, harus setuju. Nanti boleh tunggu kabar baiknya. Mungkin kasih masukan. Kedepannya kayaknya kamu perlu berkolaborasi supaya lebih akrab itu kan mungkin dulu ada di Sumatera gitu. Jadi secara garis besar cerita dari video tersebut seperti itu. Maka saya mengharapkan Nara kembali ke kelas itu, satu, dia tidak merasa dihakimi, dua, dia merasa bersalah tapi dia sudah bisa memperbaikinya. Secara emosional dia tidak malu juga kembali ke kelas gitu. Dan dia tadi solusinya bisa memperbaiki hubungan dengan Reni. Jadi hubungannya kembali baik lagi.
Nah, demikian Bapak Ibu, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas. Apakah dari penjelasan yang saya sampaikan ada yang mau ditanyakan? Oke, Bu Andi silakan. Tadi dari fungsi kontrol gitu ada 5 ya. Diharapkan tadi kita sebagai guru menerapkan fungsi kontrol sebagai manajer. Iya. Apakah boleh dalam kasus-kasus tertentu kita menerapkan fungsi kontrol yang lain? Fungsi kontrol yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat sebagai teman misalkan. Mohon pencerahannya. Oke, Bu Andi, terima kasih. Sebenarnya fungsi kontrol itu kita sudah pernah menjalani semua di Bapak Ibu. Tapi dari ulasannya dari saran yang disarankan memang kita sebisa mungkin sebagai manajer gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan di saat-saat kita menjadi manajer itu kita juga bisa sebagai teman gitu. Ketika ada anak salah, ayo toh, misalkan ada anak nggak nyatet gitu, ayo toh, dan negara katanya kemarin kan udah janji toh, katanya mau lebih baik lagi, katanya mau lebih semangat. Ayo mana buktinya? Jadi kita ngobrolnya ke teman, ke murid itu pokoknya sebisa mungkin jangan menyalahkan anak gitu. Meskipun dia salah gitu ya di pembelajaran kita, harusnya murid tidak seperti itu. Tapi kita di depan murid itu menyampaikan bahasa kita ke murid itu tidak boleh yang sambil marah-marah, sambil bersuara keras, pokoknya harus lemah lembut, ibarat teman gitu, supaya apalagi kalau bisa anak zaman sekarang itu kan mereka punya bahasa sendiri gitu ya, punya kesehariannya punya style sendiri gitu. Sebisa mungkin kita sebagai guru kalau bisa gitu, ikuti bahasa mereka, cara ngobrol mereka gimana. Mungkin mereka suka video. Oke, ini Aku yang ambil sampul nggak gaduh. Sumpah itu. Oke. Kalau ngajar, kadang harus seperti itu. Saya setuju di SMK 1 negeri itu misalkan ada anak kan celana tidak boleh pensil gitu. Setiap ada anak masuk berubah ditarik ke atas, kalau sampai betis tidak bisa naik, berarti dia kategori pensil. Itu langsung dilaprak sampai paha, dua-duanya. Dan itu dia harus masuk kelas. Jadi kalau misalkan di kelas pembelajaran ada kegiatan maju bareng di depan dan dia ditunjuk, ya pokoknya menahan malu. Nah itu yang sekarang tidak boleh kayak gitu. Karena sampai anak malu, tertekan mentalnya itu yang dihindari. Tujuannya seperti itu. Jadi harapannya anak belajar itu senang, nyaman, bahagia, merdeka. Baby. Sekali merdeka. Mari sekarang bahasanya merdeka ya. Oke. Merdeka. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bagaimana kalau anak itu tidak minat sekolah, kemudian orang tuanya yang berminat, sehingga anak itu di kelas juga praktiknya sekolahnya juga kurang. Iya. Gimana cara menanganinya? Itu permasalahan yang sangat kompleks gitu Pak. Kalau itu maka di situ kita perlu berkolaborasi dengan banyak pihak. Kita kalau sebagai guru kelas atau wali kelas, maka memang kita harus berkolaborasi dengan guru BP, berkolaborasi dengan guru mapel lain yang mungkin bisa menceritakan informasi-informasi di kelas bagaimana. Terus kita perlu pendekatan secara personal ke anak dan juga ke orang tua. Mungkin pasti ada tahapan-tahapannya. Mungkin kalau perlu nanti harus sampai memutuskan kepada kepala sekolah. Sebisa mungkin kita memotivasi Pak Kadir, pokoknya tidak boleh muring-muring, tidak boleh marah-marah, Kita kontrol emosimu. dituntut supaya sadar bahwa dia harus sekolah karena memang kebutuhannya saat ini adalah pendidikan seperti itu. Tapi sebenarnya memang Ya, style belajarnya seperti itu ya Pak. Pak Roset, ini saya sabar ya Pak Roset. kalau saya sabar. Yang besar mana? Bukan itu. Ya, untuk Pak ini Pak
wasit deh. Demikian Bapak Ibu, wonten malih. Nggih, matur nuwun. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan penerapan kesepakatan keyakinan kelas seperti video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nomor satu, seperti yang sudah kami sampaikan, setelah istirahat kedua ini, 1 jam terakhir matematika kita akan gunakan untuk membuat keyakinan kelas, ya. Peraturan yang selama ini sudah kalian jalani di kelas ini. Sekarang kita belajar untuk merubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Apa yang akan kita sepakati bersama nanti, keyakinan-keyakinan apa yang akan kalian munculkan di kelas 10.1 ini. Kertasnya sudah kalian pegang semua? Ada yang belum dapat? Silakan nanti di kertas sticky note ini kalian tulis nama. Kalian tuliskan keyakinan kelas apa yang ingin kalian sepakati di kelas bersama dengan teman-teman dan bersama guru yang lain. Ya, boleh 1 atau 2. Nanti ditempel di depan. Oke? Silakan. Kita mulai keyakinan kelas atau yang ingin kalian sepakati bersama-sama dengan teman kalian di kelas apa saja. 5 menit ya. Ya, pakai nama. Dengan kertas lagi, oke? Ya. Yang sudah boleh langsung ditempel di papan tulis di sebelah kiri ya. Yang sudah langsung ditempel di papan tulis sebelah kiri. Di sini ya. Silakan ditempel di sebelah kiri. Nanti yang mana kita pakai untuk memetakan apa saja yang akan kalian sepakati. Pikirnya tidak usah sepanjang perjalanan ya. Tidak harus sama dengan teman sebelahnya. Oke, sebelah sini, sebelah sini. Ya. Sudah langsung kembali ke tempatnya masih ada tempat yang
Sudah semua? Sudah semua? Siapa yang mau membantu Bu Ani membacakan di depan? Ya. Duluan yang belakang apa ya? Dibacakan. Ya dibacakan, nanti kita buat ke kelompok-kelompokan. Ya. Dari Setia Putri. 1. Membayar uang kas tepat waktu. 2. Menghargai teman ketika berbicara. Oke. Berarti ini keyakinan kelasnya apa ini? Ada 2 ya, menghargai teman ya. Menghargai teman. Terus membayar uang kas tepat waktu. Lagi, Mbak, silakan. Dari Siti Asraya. Membayar kas tepat waktu. Lalu melakukan amanah yang diberikan. Contoh dengan kelas. Melaksanakan apa ya, tanggung jawab berarti ya? Ini tanggung jawab, tambah lagi Febriliana. Membayar kas dengan tepat waktu. Menjalankan tugas tiket kelas dan menjaga kebersihan. tanggung jawab. Terus menjaga kebersihan kelas. Lagi Dari Ruth. Tidak berbincang dengan teman ketika guru sedang mengajar atau menjelaskan dan membayar kas tepat waktu. bayar kas yang tidak berbincang apa berarti? Tidak berbincang dengan teman ketika menghormati guru, menghargai guru. Berarti boleh digabung di sini menghargai teman dan guru ya, termasuk di sini. Oke. Dari Rosma. Menghargai dan mendengarkan teman ketika sedang berpendapat, tidak membuli atau membicarakan teman satu. Oke, ini ya sama ya. Lanjut. Rialdo. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Tidak boleh makan di kelas ketika jam pelajaran. Tidak membedakan teman, tidak membedakan masuk menghargai, masa ya? Terus tidak makan di kelas. Tidak makan di kelas itu nanti keyakinannya apa? Kesopanan ya? Yang batas. Oke. Terus Dari Alden. Tidak tidur saat guru menerangkan, tidak boleh berdebat. oke, berarti menghargai teman dan guru. Oke. Dari aku. Tidak membawa sampah tidak tidur. Apa ini berarti? Yang ditulis sih sama teman. Dari Benny Nova. Tidak boleh membawa sampah sembarangan. Oke, kemudian Jadi boleh bantu ya. jangan mengotori tempat yang berbicara. Tidak berbicara dengan nada tinggi. Menghargai teman ya. Dari Safa. Endira, jangan mengotori tempat kebersihan. Mengotori tempat yang sudah dibersihkan. Menjaga. Endira. Tidak boleh. Geng. Nah. Ipa, tidak boleh geng-gengan. Norak atau pilih-pilih temen. Apa nggak boleh geng-gengan? Berarti maksudnya apa nih? Menghormati, saling menghargai teman ya. Dari Ivan. Tidak boleh berkata kasar. Membantu apa yang tidak ulangan. Saling membantu itu berarti apa ya? Kerjasama ya? Saling bekerja
kerjasama. Apa ya ini kerjasama itu lebih ke dalam kekompakan ini ya? Kekompakan kelas. Namun menghargai teman saat bicara, tidak membuli. Ya, tolong dong kalau waktunya tiket kerja kamu sudah tiket ya, tanggung jawab ya. Kalau buang sampah jangan di tempat orang, di tempat sampah. Tanggung jawab apa kebersihan nih? Kebersihan ya. Datang tepat waktu. Apa yang berarti ini? Jawab dan disiplin ya. Tanggung jawab berarti menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan apa? Menghargai perbedaan. Ini yang menghormati dan menghargai. Memperhatikan keputusan. Membayari uang kas. Bukan membayari ya, tapi membayar uang kas tepat waktu, tiket sesuai jadwal, jajan elit, bayar kas tidak boleh makan pada saat pembelajaran, tidak boleh berkata kasar. Tidak berisik saat pembelajaran. Tidak boleh membawa rokok atau minuman keras. Oh iya, itu. Bawa rokok atau minuman keras berarti maksudnya apa nih? Apa ya? Saya menghargai teman, dilarang pembulian. Ini apa ini? Wajib bayar kas, tidak boleh bawa peralatan selain keperluan sekolah seperti lipstik, sisir. Apa ini? Itu pernah menjumpai temannya bawa lipstik. Ini apa nih? Tidak bawa peralatan selain peralatan sekolah. Tanggung jawab disiplin. Apa ya? Tanggung jawab disiplin berarti ini ya. Ya kalau makainya pas pelajaran ya nggak boleh. Kalau pas istirahat, mau sholat, ya kan? Nggak apa-apa. Ya, wajib membayar kas, tidak membuang sampah di laci meja. Membayar kas itu apa? Bayar Ya, terima kasih. 6 dari 36 kesepakatan keyakinan kelas yang ingin kamu sepakati, ternyata muncul ada 6 keyakinan yang akan kita perbaiki tata kalimatnya ya menjadi keyakinan kelas yang nanti kita akan sepakati bersama, kita laksanakan bersama dalam proses pembelajaran sehari-hari. Mari kita sepakati mulai dari nomor 1. Keyakinan kelas 10.1. 1. Saling menghargai dan menghormati orang lain. Sesama murid gimana katanya? Sesama murid dan guru. Sesama murid
dan guru saling menghargai dan menghormati. Apakah disepakati? Sepakati, oke? Oke. Yang kedua, membayar uang kelas tepat waktu, berarti keyakinan kelas yang kebajikannya apa? Membayar uang kelas itu termasuk tanggung jawab nggak sih? Apakah kita bisa masukkan ke dalam tanggung jawab? Berarti murid melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Di sini tugas dan tanggung jawab, di dalamnya ada pembayaran uang kas, ya. Terus apa lagi tadi? Melaksanakan piket sesuai dengan yang sudah ditetapkan, dimusyawarahkan bersama. Terus apa lagi? Tidak membawa peralatan-peralatan yang tidak diperlukan selain kebutuhan pembelajaran. Ini berarti dijadikan satu ya, tanggung jawab dan disiplin. Kemudian yang keempat, ketiga berarti ya, guru dan murid. Murid aja atau sama guru? Guru dan murid menjaga kebersihan kelas. Saling mengingatkan ya. Yang keempat, tidak makan di kelas berarti kaitannya dengan kesopanan. Murid menjaga kesopanan. Terakhir, iya, murid kelas 10-1 saling menjaga kekompakan dan kekeluargaan. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah semuanya disepakati? Sepakati? Baik, maka ini nanti kita buat di dalam lembaran, kita tempel di kelas. Ini yang akan kita sepakati. Jika nanti pada proses pembelajaran ada kendala-kendala, maka kita kembalikan nanti ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, ya. Kita disepakati berarti kalian laksanakan dengan apa tadi, Cak? Legowo itu apa? Kesadaran tinggi. Oke, terima kasih. Keyakinan kelas 10-1 sudah terbentuk. Semoga bisa dilaksanakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak testimoni penerapan segitiga restitusi oleh rekan sejawat. Di sini saya mau menyampaikan sedikit tentang hasil diseminasi yang dilakukan oleh Bu Hanif tentang budaya disiplin positif yang sudah disampaikan oleh Bu Hanif. Yang pertama, ada banyak hal yang baru yang saya dapat setelah mengikuti diseminasi, terutama tentang penanganan siswa-siswa yang sedang mengalami masalah. Bagi saya ini sesuatu yang baru, terutama ketika menghadapi siswa-siswa yang sedang bermasalah dan
atau melakukan pelanggaran di kelas. Setelah beberapa hari dari penyampaian materi yang disampaikan oleh Bu Hanif, kebetulan di kelas saya, di kelas 11 IPS 2, ada siswa yang melakukan ya sedikit kesalahan menurut dia, tapi bagi Bapak Ibu guru ini sudah menuju ke arah serius, yaitu ketika si anak menulis sebuah kata di mana kata itu menyinggung tentang keberadaan guru. Nah, pada saat itu banyak yang sudah menyarankan untuk langsung memanggil siswa yang bersangkutan, dan kebetulan belum ada informasi siapa yang melakukan penulisan dan pemajangan tulisan itu di kelas. Kebetulan saya sebagai wali kelas langsung menindaklanjuti dengan memanggil beberapa siswa yang ya kemungkinan besar melakukan itu. Dan setelah dilakukan pemanggilan, saya kebetulan sebagai wali kelas ya ingin menerapkan apa yang sudah saya dapatkan ilmu baru ini ke kasus yang terjadi. Ya, akhirnya dari beberapa siswa dipanggil, kemudian ditanya kira-kira siapa yang melakukan tindakan ini. Setelah mendapatkan pertanyaan tersebut, ternyata siswa merespon bahwa ada salah satu yang mengaku melakukan penulisan itu, cuman dia tidak menempelkan di kelas. Dia hanya menulis dan temannya yang menempelkannya di kelas. Nah, akhirnya kita berperan sebagai, karena ini bisa berperan sebagai pengawas dan manajer ya. Kita gali informasi kenapa dia melakukan itu. Pada saat itu dia juga langsung menjawab bahwa apa yang dilakukan sebenarnya hanya sekedar untuk seru-seruan saja. Dia sudah menyadari apa yang dilakukan, dan kita juga memancing kira-kira dari apa yang dilakukan itu apakah baik atau tidak. Si anak siswa sudah menyadari bahwa apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Pada saat itu kita, kebetulan saya ada beberapa rekan yang menemani saat melaksanakan kegiatan restitusi. Semuanya menekankan tentang kriteria siswa yang seharusnya, tapi dengan cara yang baik, sabar, penuh kesabaran. Istilahnya membuat mereka juga dihargai dan mereka menemukan sendiri permasalahan yang sedang dilakukan, dan kita juga mengharapkan dia punya solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hasilnya setelah peristiwa itu, selang 1 atau 2 hari, ternyata
si anak mengirimkan satu pernyataan kepada saya sebagai wali kelas, dan isinya adalah meminta maaf kepada seluruh guru dan berusaha untuk kembali menjadi pribadi yang baik. Artinya bahwa dengan adanya pemanggilan itu, proses restitusi, dia bisa menyadari sendiri apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan yang seharusnya, dan dia berusaha untuk memperbaiki, meminta maaf dan tidak mengulangi lagi ke depannya. Jadi dari hasil proses penerapan disiplin positif melalui restitusi ini, ternyata dampaknya juga sangat bagus, terutama untuk yang di level-level awal dia melakukan pelanggaran. Jadi memudahkan kita untuk mendapatkan solusi pemecahan masalah ketika terjadi ketidaksesuaian sikap siswa. Ini sangat membantu sekali, terutama saya yang mengajar di kelas IPS itu banyak sekali mengalami kendala tentang bagaimana penanganan kasus-kasus anak yang melakukan pelanggaran seperti ini. Jadi sangat bermanfaat sekali bagi guru dalam menghadapi permasalahan yang timbul di kelas. Harapannya restitusi yang dilakukan ini itu akan berdampak kepada siswa, itu bisa menyadari secara permanen. Artinya itu akan menjadi salah satu pelajaran untuk seterusnya tidak melakukan kegiatan yang merugikan. Dan bagi yang memiliki jenis kesalahan yang lebih besar pun, kita masih menunggu hasilnya. Sementara saat ini masih dalam pemantauan, sehingga kesimpulan akhir semua kesalahan dari semua siswa ini kita masih menunggu prosesnya. Hanya saja sudah ada bukti bahwa ketika dilakukan pendekatan seperti ini, restitusi, ternyata respon anak juga sangat bagus. Kita menyasarkan kembali tanpa harus menyakiti. Saya kira itu saja pengalaman yang saya dapatkan setelah menerima diseminasi penyampaian materi tentang disiplin positif dari Bu Hanif. Dan sebelumnya terima kasih banyak karena ini sangat bermanfaat bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi testimoni penerapan dari segitiga restitusi oleh rekan saya di SMA Negeri 1 Cepu, yaitu oleh Bapak Rosid Muswindiarto, yaitu guru geografi sekaligus wali kelas dari kelas 11 IPS 2. Selanjutnya, rencana perbaikan yang akan kami lakukan adalah meningkatkan kolaborasi dengan rekan sejawat dan melaksanakan evaluasi
serta perbaikan dengan penerapan yang lebih efektif lagi pada implementasi budaya positif yang telah kami lakukan. Di antaranya pada penanaman nilai-nilai kebajikan universal, pelaksanaan kesepakatan kelas, pelaksanaan peran guru pada posisi 5 kontrol, penerapan segitiga restitusi, dan budaya positif yang lainnya. Demikian aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang saya terapkan di sekolah saya. Mohon masukan dan doanya selalu. Semoga kita semua mampu menanamkan budaya positif di sekolah masing-masing sehingga tercipta generasi yang kuat dan mandiri, serta berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Semangat! Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak.